Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Syarah Ushul Sunnah karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafri hafizahullahu taala, yang merupakan syarah terhadap kitab Ushul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Halaman 29. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Was-sunnatu 'indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Menurut kami, as-sunnah adalah athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Sa'ad hafizahullahu ta'ala, qaulul muallifi was-sunnatu yahtamilu an yurada biha thalathatu umurin. Perkataan Imam Ahmad, was-sunnah, ini memiliki kemungkinan bahwasanya yang beliau maksud adalah tidak lepas dari tiga perkara di bawah ini. Al-amrul awwalu, yang pertama, ayyakuna maksuduhu at-tariqata al-mutba'ata fid dini. Yang beliau maksud adalah metode yang diikuti dalam beragama, metode dalam beragama, atau dengan kata lain tuntunan agama. Wahya atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuntunan agama itu merupakan peninggalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka as-sunnah pada kemungkinan yang pertama ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amru tsaniyu, kemungkinan yang kedua, yahtamalu an yakuna muraduhu anna mustalah as-sunnati idza utliqa fa innahu yuradu bihi ma uthira 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimungkinkan yang dimaksud dengan as-sunnah menurut Imam Ahmad adalah istilah as-sunnah ketika dia disebutkan secara mutlak, maka maksudnya adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam minal aqwali wal af'ali wat taqrirati ala ma taqaddama, baik berupa perkataan ataupun berupa perbuatan ataupun berupa persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah dijelaskan. Al-amru tsalitsu, kemungkinan yang ketiga, yuhtamalu an yakuna al-muradu bi sunnati huna al-mu'taqada. Dimungkinkan yang dimaksud dengan as-sunnah menurut beliau di sini maksudnya adalah aqidah. Yani anna aqidatana nabniha ala ma warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, Al-Imam Ahmad ingin mengatakan bahwasanya akidah kami, akidah saya, maka kami bangun di atas apa yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu hadhihi thalathati al-ma'ani haqqun wa shawabun. Dan semua dari tiga makna di atas itu benar dan benar. Wa kulluha sahihatun, dan semuanya sahih. Tadullu 'alaiha nususun syar'iyyatun katsiratun. Yang makna-makna di atas ditunjukkan oleh nas-nas syar'iyyah yang sangat banyak. Wa tadullu 'alaiha tariqatu ahli al-ilmi salafan wa khalafan. Dan juga ditunjukkan oleh jalannya para ulama, baik para ulama salaf maupun ulama khalaf. Kemudian beliau mengatakan atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni ma uthira an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu yufassirul Qur'ana. Athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya semua riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni maksudnya adalah ma uthira, semua yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua riwayat-riwayat tersebut yufassirul Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an. Fa inna fil Qur'ani alfadhan mujmalatan ja'atis sunnatu tuwaddihuha wa tubayyinuha. Karena di dalam Al-Qur'an terdapat lafaz-lafaz yang mujmal, yang umum, yang global. Maka datanglah as-sunnah untuk menjelaskannya dan menjelaskannya. Wa min amthilati dzalika qauluhu ta'ala. Contohnya dalam firman Allah Ta'ala, wa aqimus salata, dirikanlah salat, dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Fahadha al-lafdhu yahtaju ila tawdihin wa bayanin min jihati kayfiyatis salati. Maka lafaz dari ayat ini membutuhkan penjelasan dan keterangan lebih lanjut
dari sisi kaifiyah, dari sisi tata cara salatnya. Karena ayat ini hanya mengatakan dirikanlah salat, tidak menjelaskan bagaimana cara salatnya. Faja'at sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwaddihu kaifiyata salati. Maka datanglah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana tata cara salat. Sawa'an as-sunnatu al-qauliyatu kama fi hadithi al-musii salatuhu, baik itu berupa sunnah qauliyah sebagaimana dalam hadis yang disebut dengan hadis al-musi salatuhu. Al-musi artinya orang yang buruk, salatuhu salatnya, orang yang buruk salatnya. Yaitu sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang di sana dikisahkan ada seorang sahabat yang dia salat, kemudian setelah salat Nabi panggil. Kemudian Nabi katakan, "Irji' fa sholli fa innaka lam tusalli." Kembalilah kamu dan salatlah lagi karena kamu belum salat. Kemudian sahabat tadi salat lagi. Setelah selesai salat Nabi panggil lagi. Nabi katakan lagi, "Irji' fa sholli fa innaka lam tusalli." Kembalilah lagi, kamu salat lagi karena kamu belum salat. Sampai 3 kali. Sampai akhirnya sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadza, fa'allimni." Wahai Rasulullah, saya tidak bisa salat yang lain selain yang seperti ini. Maka ajarkanlah saya cara salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan bagaimana cara salat yang benar sehingga salat yang ia lakukan bisa sah. Hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim. Awil fi'liyatu haitsu naqala jama'atun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam salatahu, ataupun berupa sunnah fi'liyah, yaitu ketika sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menukilkan kepada kita bagaimana tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Di catatan kaki disebutkan hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari. Wa min al-amthilati aidan al-hajj. Di antara contoh yang lain juga adalah tentang masalah haji. Fa inna Allah Ta'ala qala, karena Allah Ta'ala firman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Wajib bagi manusia untuk berhaji ke Baitullah lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Surah Al-Imran ayat 97. Thumma ja'atis sunnatu tubayyinu kayfiyatal hajji. Kemudian datang as-sunnah, datang tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana tata cara haji. Walidha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lita'khudhu anni manasikakum." Hendaknya kalian mengambil dariku tata cara haji kalian. Di catatan kaki disebutkan hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Jabir. Maka manasik artinya tata cara ibadah atau rangkaian dari ibadah. Manasik artinya bukan latihan. Ya, karena sebagian orang Indonesia memaknai manasik haji artinya latihan haji. Manasik umrah artinya latihan umrah. Ini keliru ya. Sini Nabi katakan, "Lita'khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian, artinya tata cara haji kalian. Contohlah aku, kata Nabi. Jadi manasik artinya tata cara ibadah atau rangkaian-rangkaian ibadah. Wad-dalilu ala anna al-Qur'ana yufassaru bis-sunnati. Qauluhu ta'ala. Dan dalil bahwasanya Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan as-sunnah adalah firman Allah Ta'ala. Wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dalam surat An-Nahl ayat 44. Nah, di sini ada sedikit kesalahan cetak ya. Di sini harusnya menyebutkan nomor ayat, namun malah disebutkan ayatnya lagi. Kita lihat di catatan kaki nomor 3. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi inda qoulihi ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Qala, beliau mengatakan maksudnya adalah la ilmika bima'na ma unzila ilaika.
Karena engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau mengilmui, engkau mengetahui tentang makna dari ayat-ayat yang diturunkan kepadamu. Wa hirsika alaihi, dan engkau bersemangat untuk mempelajarinya dan mengajarkannya. Wa tibaika lahu, dan engkau juga bersemangat untuk mengikuti ayat-ayat tersebut dan mengamalkannya. Wa li'ilmina bi annaka afdalul khalaiqi was sayyidu waladi Adam. Dan karena kami di sini maksudnya Allah, dan karena kami itu Allah mengetahui bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah afdalul khalaiq, adalah makhluk yang terbaik, dan engkau adalah pemimpin dari manusia. Fatufassila lahum ma ujmila, sehingga engkau bisa merinci, bisa mendetailkan ayat-ayat yang mujmal, yang global. Wa tubayyina lahum ma ashkala, dan engkau bisa menjelaskan kepada manusia ayat-ayat yang masih tidak dipahami atau dibingungkan oleh manusia. Sampai sini perkataan Al-Imam Ibnu Katsir. Fasunnatu sumiyat huna adz-dzikra. Maka sunnah di sini dinamakan dengan adz-dzikra, zikir. Wa hiya allati tufassiru ma nuzila minal Qur'ani. Dan dialah sunnah yang bisa menafsirkan apa yang diturunkan kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Halaman selanjutnya, Al-Imam Ahmad mengatakan was-sunnatu tufassirul Qur'ana. Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Wa hiya dalailul Qur'ani. Dan as-sunnah juga adalah yang dapat menunjukkan makna-makna dari Al-Qur'an. Dalail ini jamak dari dalalah. Dalalah artinya penunjuk makna. Kemudian syarih mengatakan qala wa hiya dalailul Qur'ani, yakni anna sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam takunu dalatan ala ma'ani kitabillahi jalla wa ala. Maksudnya adalah bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi dalah, menjadi penunjuk terhadap makna-makna yang ada di dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an. Muwaddihatan lil muradi minhu, dan menjadi penjelas dari apa yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Wa kam min ayatin fi kitabillahi ja'at as-sunnatu bitawdihiha. Betapa banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang terdapat sunnah yang menjelaskannya. Wa bayanil muradi biha, dan terdapat as-sunnah yang menjelaskan maksud-maksud dari ayat tersebut. Min dzalika mathalan qauluhu ta'ala, di antaranya sebagai contoh adalah firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan husna dan akan mendapatkan ziyadah. Mereka akan mendapatkan husna, kebaikan, dan akan mendapatkan ziyadah, tambahan. Surat Yunus ayat 26. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak, dengan kebaikan yang lebih besar. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala gunakan kata-kata husna, bukan sekedar al-hasan atau al-hasanah. Dan husna ini merupakan sighah mubalaghah, bentuk yang menunjukkan sangat, bentuk superlatif. Sehingga maknanya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, Allah akan berikan balasan yang terbaik, seperti itu. Bahkan selain itu, Allah juga berikan ziyadah. Nah, apa makna ziyadah dalam ayat ini? Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad fassara ziyadata bi annaha ru'yatullahi jalla wa ala yaumal qiyamati. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan makna dari ziyadah, maksudnya adalah ru'yatullah jalla wa ala, melihat Allah jalla wa ala yaumal qiyamah, di hari kiamat atau di akhirat kelak. Ini disebutkan dalam banyak hadis, riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dan hadis-hadis yang lainnya. Bahwasanya maksudnya ziyadah, tambahan nikmat di akhirat bagi orang yang berbuat baik adalah mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala.
Yang melihat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat penduduk surga yang paling nikmat. Maka fasunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam tufassirul Qur'ana. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menafsirkan Al-Qur'an. Kemudian kita kembali ke matan. Imam Ahmad mengatakan, "Walaysa fi sunnati qiyasun." Tidak ada qiyas di dalam as-sunnah. Perhatikan, perkataan Imam Ahmad ini bukan berarti beliau menolak qiyas. Bukan berarti beliau tidak setuju penggunaan qiyas dalam berdalil. Tidak, bukan demikian. Karena realitanya Imam Ahmad menggunakan qiyas. Namun apa yang dimaksud dengan perkataan beliau di sini, kita lihat syarahnya. Syarih mengatakan, qala al-muallifu wa laysa fi sunnati qiyasun. Penulis mengatakan tidak ada qiyas dalam as-sunnah. Al-muradu bi lafdhi sunnati huna al-mu'taqadu. Yang dimaksud dengan sunnah dalam perkataan beliau ini adalah akidah. Sawa'an fima yata'allaqu bi sifatillahi ta'ala aw ma thabata lahu aw yajuzu alaihi aw yamtani'u min al-ittisafi bihi. Baik masalah akidah tersebut terkait dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ataupun tentang perkara-perkara yang sabat, perkara yang valid, yang sahih tentang Allah Subhanahu wa taala, atau perkara-perkara yang mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, atau yang yamtani, yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, yang semua ini merupakan ittisaf, merupakan pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka maksudnya sunnah di sini artinya akidah. Akidah Ahlussunnah. Tidak ada qiyas di dalam masalah akidah. Masalah akidah bertopang kepada dalil. Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa qawluhu al-muradu bil qiyasi al-musawatu baina mahallin wa akhara litamathulihima fil illati. Dan qiyas itu maksudnya adalah menyamakan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Karena ada kesamaan di antara keduanya, yaitu kesamaan illah. Illah di sini maksudnya adalah sifat yang sama yang dimiliki oleh dua pihak, sehingga bisa dikatakan dua pihak ini serupa. Jadi illah itu sifat. Sehingga tadi makna dari qiyas adalah kesamaan antara suatu perkara dengan perkara yang lain, karena adanya tamatsul, adanya keserupaan dalam masalah sifatnya. Wa min amthilati hadza an naqisa al-yawma al-mukhaddirati 'ala al-khamri. Contohnya, sekarang di zaman sekarang kita kiaskan mukhaddirat narkoba, kita kiaskan kepada khamr. Artinya hukum mukhaddirat, hukum narkoba itu sama dengan hukum khamr. Karena antara khamr dengan narkoba itu punya sifat yang sama. Sifat memabukkan, sifat adiktif, dan yang lainnya. Allati kanat mawjudatan sabiqan fi itsbati wujubil haddi biha. Yang khamr ini sudah ada sejak zaman dahulu. Berbeda dengan mukhaddirat. Mukhaddirat, narkoba baru ada di zaman sekarang. Di zaman Nabi belum ada narkoba. Maka kasus yang baru, yaitu narkoba, dikiaskan dengan kasus yang ada di zaman Nabi. Disamakan juga dalam masalah hukumnya, yaitu fi itsbati wujubil haddi biha, tentang penetapan wajibnya dikenakan hukum had bagi orang yang menggunakan dan memproduksi mukhaddirat, menggunakan dan memproduksi narkoba. Ini contoh qiyas. Wal qiyasu ala thalathati anwa'in. Dan qiyas itu ada 3 macam. Al-awwal, yang pertama, al-qiyasus syumuliyu, yang disebut dengan qiyas syumuli, bihaitsu yakunu hunaka qa'idatan tashmalu afradan katsirina. Yaitu ketika sebuah qiyas itu menghasilkan sebuah kaidah, yang kaidah ini tashmalu afradan katsirin, mencakup banyak sekali entity, banyak sekali objek, sehingga disebut syumul. Syumul artinya menyeluruh. Karena yang terkena oleh qiyas ini banyak. Wa ulama'ul usuli yusammuna hadzal qiyasa al-umuma. Dan para ulama usul fikih menamai qiyas seperti ini dengan istilah umum.
Namanya al-umum. Wa min amthilatihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin haramun. Segala sesuatu yang memabukkan maka hukumnya haram. Di catatan kaki disebut hadis ini riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Maka Nabi katakan semua yang memabukkan itu haram. Ini kaidah. Ya, ini jadi sebuah kaidah. Yang terkena kaidah ini banyak sekali. Masuk di dalamnya narkoba. Karena narkoba itu memabukkan. Masuk di dalamnya bir, masuk di dalamnya vodka, masuk di dalamnya ganja. Dan semua hal yang memabukkan. Saya tidak hafal semua ya. Sehingga tadi ini sifatnya syumuli, mencakup banyak hal. Fahadha yusammihi ba'dun nasi qiyasan wa amma ahlul usuli fayusammunahu al-umuma. Maka sebagai manusia menamai hal seperti ini dengan nama qiyas. Adapun para ulama usul fikih menamai ini dengan umum, al-umum. Atsani al-qiyasu at-tamthili alladhi yutamathalu fihi al-far'u ma'al usuli. Yang kedua adalah qiyas tamthili, yang di dalamnya disamakan antara al-far'u dan al-usulu. Dalam pembahasan qiyas itu ada istilah al-far'u, ada istilah al-usulu. Al-usul itu perkara yang sudah diketahui hukumnya karena ada dalilnya. Sedangkan al-far'u itu adalah perkara yang ingin dicari hukumnya. Contohnya tadi mengkiaskan antara narkoba dengan khamr. Maka khamr di sini sebagai usul. Karena banyak dalil yang membicarakan tentang khamr, tentang haramnya khamr. Sedangkan narkoba ini kan yang ingin dicari hukumnya, karena tidak terdapat ayat atau hadis yang bicara tentang narkoba, tidak ada. Maka mukhaddirat atau narkoba ini sebagai al-far'u. Dan dengan menggunakan qiyas tamthili disamakan antara narkoba dengan khamr karena memiliki illah yang sama, memiliki sifat yang sama. Wa hadha la yajuzu fi haqqillahi binisbati lil makhluqati. Maka qiyas yang seperti ini tidak boleh diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Ya, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh mengqiyaskan Allah dengan makhluk. Fa inna Allah jalla wa ala munazzahun an musyabahatil makhluqi. Karena Allah Subhanahu wa taala disucikan dari keserupaan terhadap makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala firman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah suatu apapun. Surat Asy-Syura ayat ke-11. Fala yasihhu an yuqasa bihi al-khaliqu 'ala al-makhluqi. Maka tidak sah dan tidak boleh mengkiaskan Khaliq, mengkiaskan Allah 'ala al-makhluk terhadap makhluknya. Asalithu, qiyas yang ketiga, al-qiyasul awlawi. Qiyas awlawi. Wa yadkhulu fihi ma yusamma 'inda al-usuliyyin at-tanbihu wa mafhumul muwafaqati al-awlawi. Dan termasuk di dalamnya apa yang dinamakan oleh para ulama usul fikih dengan istilah at-tanbih atau dengan mafhum muwafaqah al-awlawi. Atau juga sering disebut dengan istilah min babin aula. Ini nama-nama lain dari qiyas awlawi. Wa hadha yajuzu fi haqqillahi ta'ala. Adapun qiyas awlawi itu boleh diterapkan kepada Allah Ta'ala. Wa min amthilati dzalika qauluna. Contohnya kalau kita mengatakan kullu kamalin thabata lil makhluqi la yatatarraqu ilaihi an-naqsu bihalin fal khaliqu aula ay yattasifa bihi. Contohnya kalau kita mengatakan setiap kesempurnaan yang terdapat pada diri makhluk yang tidak ada celah untuk kekurangan pada dirinya sedikit pun, maka Khaliq, maka Allah Ta'ala lebih aula, lebih layak untuk disifati dengan sifat tersebut. Wa mithluhu qauluna. Contohnya juga kalau kita mengatakan kullu naqsin tunazzahu anhu al-makhluqu fal khaliqu aula ay yatanazzaha anhu. Setiap kekurangan yang disucikan dari makhluk, maka Khaliq, maka Allah Ta'ala lebih layak untuk disucikan darinya.
Wahakadha, dan contoh-contoh yang semisalnya. Atau contoh yang lebih mudah untuk kita pahami, misalnya kalau kita mengatakan setiap ibu itu pasti sayang kepada anaknya, namun Allah lebih sayang kepada kita. Atau kita mengatakan sekuat-kuatnya orang, maka Allah Ta'ala lebih kuat dari dia. Sekaya apapun seseorang, sekaya apapun suatu negara, maka Allah Ta'ala lebih kaya. Dan yang semisalnya. Nah, ini pada hakikatnya juga bentuk qiyas. Namun ini qiyas aulawi, menunjukkan Allah itu lebih dari makhluknya. Maka qiyas yang seperti ini dibolehkan diterapkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan catatan sifat-sifat yang dikiaskan dalam qiyas aulawi ini terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat-sifat yang benar, sifat-sifat yang sabit, sifat-sifat yang terdapat dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat tersebut. Tadi seperti sifat kuat, sifat penyayang, sifat ghani, maha kaya, dan semisalnya. Adapun sifat-sifat yang tidak terdapat dalilnya bahwasanya Allah punya sifat tersebut, maka juga tidak boleh, walaupun dengan qiyas aulawi. Seperti misalnya, sekeren-kerennya orang, maka Allah lebih keren. Tidak ada sifat keren bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada dalilnya. Ya, demikian. Kemudian waqad fussira qauluhu ta'ala. Dan sebagai ulama menafsirkan firman Allah Ta'ala, walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah lah al-mathalul a'la, permisalan yang a'la, yang lebih tinggi atau yang paling tinggi. Surat An-Nahl ayat 60. Bimithli hadza, sebagian ulama menafsirkan ayat ini dengan qiyas aulawi tadi. Fa inna jalla wa ala lahu al-mathalul a'la, karena Allah jalla wa ala itu ia memiliki al-mathalul a'la, permisalan yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan al-mathalul a'la adalah qiyas aulawi menurut sebagian ulama. Kita baca catatan kaki nomor 1 halaman 32. Qala Syekhul Islam rahimahullahu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, innallaha subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un fala yajuzu ayyumathila bighairihi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan apapun, maka tidak boleh menyamakan Allah dengan selain Allah. Wala yajuzu ayyudkhila huwa wa ghairahu tahta qadiyatin kulliyatin tastawi afraduha. Dan tidak boleh memasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan selain Allah dalam suatu himpunan yang sifatnya umum. Tastawi afraduha, yang anggota himpunan tersebut levelnya sama. Walihada lamma salaka tawaifu minal mutafalsifati wal mutakallimati mithla hadzal aqisati fil matalibil ilahiyati. Oleh karena itulah ketika sebagian mutafalsifah artinya orang yang terpengaruh pemahaman filsafat. Mutakallimah artinya orang yang terpengaruh ilmu kalam. Sebagian orang yang terpengaruh ilmu filsafat dan ilmu kalam, mereka menggunakan qiyas yang seperti itu untuk membuktikan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yasilu biha ila yaqinin, maka mereka tidak sampai pada kesimpulan yang meyakinkan. Bal tanaqadat adillatuhum, bahkan argumen-argumen mereka itu menjadi saling kontradiktif, saling bertentangan. Wa ghalaba alaihim ba'da tanahi al-hayratu. Dan akhirnya setelah tanahi, setelah mereka selesai melakukan qiyas-qiyas yang seperti itu, yang terdapat dalam diri mereka adalah al-hayrah, kebingungan, wal ittirabu, dan kegoncangan. Artinya keraguan dalam diri mereka. Lima yarawnahu min fasadi adilatihim au takafu'iha. Karena mereka melihat argumen-argumen mereka ternyata rusak dan saling takafu, saling bertentangan satu sama lain. Ini akibatnya kalau menggunakan qiyas dalam masalah akidah, menggunakan qiyas terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang filsafat, orang-orang ahlul kalam seperti Asy'ariyah, Mu'tazilah dan semisalnya,
Untuk memahami sifat-sifat Allah, mereka menggunakan qiyas-qiyas. Yang terjadi adalah mereka menghasilkan argumen-argumen yang saling kontradiktif dan menghasilkan kebingungan, tidak sampai pada kesimpulan yang meyakinkan. Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami sifat-sifat Allah berpegang kepada dalil. Tidak perlu menggunakan qiyas. Apa yang disebutkan oleh dalil kita yakini dan kita pahami sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat, selesai. Tidak perlu susah-susah, tidak perlu repot-repot. Kemudian kata Syekhul Islam, walakin yusta'malu fi dzalika qiyasul aula sawa'un kana tamthilan aw syumulan. Namun boleh menggunakan qiyas aula terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik qiyas aula yang tamthil, yang ada unsur kesamaan sifat antara Allah dengan makhluk tadi, seperti misalnya sayang, ya. Makhluk punya sifat sayang, Allah juga punya sifat sayang. Namun Allah lebih sayang kepada makhluknya daripada sayangnya makhluk kepada makhluk. Allah punya sifat ghafur, memaafkan, mengampuni. Makhluk juga punya sifat ghafur, memaafkan atau mengampuni. Namun Allah Ta'ala lebih memaafkan, lebih mengampuni. Au syumulan, atau qiyas aula yang sifatnya syumul, menyeluruh. Seperti Allah Ta'ala katakan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ketika kita katakan bahwasanya fulan itu penguasa, si fulanah punya kekuasaan, namun Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Maka ini qiyas aulawi, qiyas aula yang sifatnya syumul. Kama qala Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, walillahil mathalul a'la. Dan bagi Allah lah permisalan yang lebih tinggi atau yang paling tinggi. Sampai di sini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.